Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Adik-adik kelas 7 yang saya cintai, marilah kita teruskan pelajaran tafsir Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas 1-2 ayat yang pertama. Mari kita lanjutkan. Lebih baiknya kita baca keseluruhan supaya lebih dapat berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kala nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi kang asih dalam akhirat bloko. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kedhi Allah Rabbil alamin kang mengarani alam kabeh. Kemarin kita sudah bahas puji itu ada 4 ya. Puji Allah pada dirinya sendiri, puji makhluk kepada Allah, puji Allah terhadap makhluknya. Yang keempat, puji makhluk terhadap makhluk. Nah, Allah itu adalah Tuhan seluruh alam. Apa sih alam? Kemarin kita sudah tahu, alam adalah selain Allah. Jadi kayak jin, manusia, hewan itu semua disebut alam. Langit, bumi, semua ciptaan Allah itu disebut alam. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita teruskan. Sekarang ayat ketiga. Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalam dunia akhirat. Zat kang welas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi, zat kang asih ing dalam akhirat bloko. Kalau arti secara tafsir, Ar-Rahmani ay al-mun'im bidaqaiqin niha bijala ilin ni'am, yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Artinya orang kafir, orang iman semua dikasih. Ar-Rahimi zat kang asih ing dalam akhirat bloko, artinya khusus orang yang beriman besok di surga. Nah, ini jelas Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Karena apa? Rahmah atau rahmat kata orang Indonesia. Rahmat itu menurut arti pokok yang asal adalah riqqah fil qalbi. Riqqah itu artinya belas kasihan yang ada dalam hati. Contoh, kalian melihat ada nenek tua berjalan sambil membawa ember atau timba berat. Kalian kasihan enggak? Kalau nurani kasihan, kalian merasa kasihan, itu berarti kan kalian mempunyai sifat rahmat. Kalau hati kalian, biarin itu orang tua, bukan nenek saya, bukan mbah saya, berarti kalian tidak punya sifat rahmat. Atau suatu ketika kalian berjalan menemukan, misalnya contoh, ada semut masuk ke dalam gelas. Kira-kira kalian biarkan apa kalian tolong? Nah, kalau kalian menolong seekor semut dari dalam gelas, berarti kalian betul-betul mempunyai sifat rahmat. Karena apa? Rahmat itu adalah kelembutan dalam hati. Kelembutan dalam hati itu adalah rahmat. Yang mana kelembutan ini akan menunjukkan keutamaan kalian dan kebaikan kalian. Jadi semua kebaikan, keutamaan, kebaikan dan keutamaan ini sumber aslinya adalah rahmat. Makanya Allah mempunyai sifat Rahman Rahim, yang maha pengasih dari maha pengasih.
Dan perlu ketahui rahmat itu ada 100. Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah mempunyai berapa? 100 rahmat. Tis'una fil jannah. Yang 99 ada di surga. Coba ulangi. Allah mempunyai berapa rahmat? 100. Yang 99 ada di akhirat atau di surga. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman ini yang maha agung belas kasihan dunia akhirat. Berarti dunia dia mempunyai sifat Rahman, akhirat Rahim saja. Karena apa? Rahmat ada 100, yang 99 ada di akhirat, yang 1 ada di dunia. Ya, 1 rahmat ini di dunia direbut oleh seluruh makhluk, mulai dari malaikat, manusia, jin, malaikat, manusia, jin, hewan. Kalian tahu contoh? Misalnya ada induk ayam, anaknya tercecer, ciap-ciap atau klek-klek. Itu kira-kira induknya mencari apa enggak? Jelas mencari, tuk tuk tuk, menunggu anaknya yang memanggil-manggil tadi, ciap. Loh. Itu karena apa? Rahmat. Rahmat Allah yang hanya 1 di dunia dibagi manusia, malaikat, jin, bahkan hewan. Kalian tahu kalau kambing beranak atau sapi beranak, kira-kira anaknya dijilati apa enggak? Dijilati, dibersihkan. Kira-kira ada manusia menjilati anaknya? Kalau menjilati anaknya berarti ya sapi. Kalau manusia ya ambil handuk, anaknya dihandui, tilam. Jadi hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yarfa'al farasu hafiroha. Sampai rahmat ini hanya 1 dibagi sekian banyak makhluk. Itu contohnya kuda mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya yang tidur di bawahnya. Ini karena sifat rahmat. Berarti kalau ada binatang makan anaknya sendiri, ada manusia membunuh anaknya sendiri, itu berarti lebih kejam dari apa? Binatang. Enggak ada ceritanya sapi makan anaknya, kambing makan anaknya. Kalau manusia kok membunuh anaknya, itu berarti lebih kejam daripada apa? Hewan. Makanya rahmat itu apa? Asal maknanya. Makna yang asal yang pokok adalah kelembutan dalam hati. Nah, rahmat ada berapa? 100. Yang 99 di mana? Di akhirat. Yang 1 di dunia. Makanya yang 1 di dunia ini dibagi sekian miliar makhluk, sekian triliun makhluk, mulai dari semut sampai gajah, manusia, semua hewan. Lihat, semua hewan sayang pada anaknya enggak? Itu karena apa? Sifat rahmat, sifat Rahman Allah. Karena sifat apa? Rahman Allah. Kira-kira ada buaya makan anaknya? Ada singa makanannya? Enggak mungkin. Buaya anaknya banyak, digendong melalui mulutnya karena enggak bisa menggendong. Singa anaknya digendong pakai mulutnya, itu enggak digigit, itu digendong karena bisanya cuma pakai mulut. Ya kalau manusia bisa menggendong, dinaikkan sepeda motor, dinaikkan mobil. Kalau hewan gendong anaknya, kalau macan pakai mulut, kalau buaya pakai mulut. Kalau kanguru pakai apa coba kalau menggendong anaknya? Nah, makanya manusia itu menggendong anaknya meniru siapa? Kanguru apa? Kanguru meniru manusia? Ya, manusia meniru apa? Kanguru menggendong anaknya. Kalau kera juga menggendong anaknya. Kalau ikan menggendong anaknya ditaruh di mulutnya. Kalau bahaya sudah pergi aman, dikeluarkan lagi anaknya. Kalau ada bahaya anaknya ditelan, tapi nggak dimasukkan dalam perut, cuma di dalam mulut pingsangnya. Itu adalah contoh rahmat yang hanya 1
dibagi seluruh makhluk, mulai malaikat, jin, manusia, hewan yang terkecil dan terbesar. Itu semua mempunyai sifat apa? Rahman, yaitu belas kasihan. Makanya Allah Rahman ini terdiri dari 100 rahmat, 1 di dunia, 99 di akhirat. Makanya Ar-Rahim ini lebih sangat-sangat istimewa. Karena apa? Ar-Rahim ini isinya berapa? 99 rahmat. Ar-Rahmanir Rahim. Makanya ini apa? Ar-Rahmanir Rahim ini adalah sifatnya zat Allah. Sifatnya zat Allah. Dan ini menunjukkan targhib wa tarhib. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ini adalah supaya kita lebih senang dan giat untuk melakukan kebaikan. Makanya ini kalau kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, berarti kita akan diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan taat dan menjauhi apa? Maksiat. Nanti bahasan berikutnya besok kita teruskan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Coba kita ulangi lagi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim intinya dari satu kata masdar apa? Rahmah. Rahmah. Ar-Rahman dari isim fa'il. Ar-Rahim juga isim fa'il. Cuma bedanya Rahman ini kedua-duanya sigat mubalaghah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mulane nek maknane nih. Ar-Rahmani zat kang banget welas asih ing dalam dunia akhirat. Ar-Rahimi zat kang banget asih ing dalam akhirat bloko. Kedua-duanya adalah sigat mubalaghah. Makanya rahima yarhamu fawa rahimun. Nah, makanya rahimun maknanya orang yang mengasihi. Rahimun, rahimani, rahimuna. Rahimatun, rahimatani, rahimatun. Nah, kalau Rahman itu adalah sigat mubalaghah dari rahimun. Rahimani, rahimun. Makanya kalau Rahimun yang mengasihi, kalau Rahman yang sangat mengasihi, Ar-Rahim juga sangat mengasihi. Sekian, nanti tolong difahami betul dan dilatih untuk apa membaca arti begonya ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali besok di ayat terusnya Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.